di depan itu kanan jalan teman-teman ada pohon asem, itu ada banyak sekali itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 pohon asem. Ini di timur sana juga ada. Nih di dekat saya juga ada ini teman-teman. Jadi pohon asem ini peninggalan kolonial Belanda, umurnya kemungkinan udah ratusan tahun ya. Oke, kita ke timur teman-teman ya. Jumpa lagi dengan Om Pun Channel. Bagaimana kabarnya pemirsa? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan bagi yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe-nya dulu ya. Oke teman-teman ya, sekarang ini saya ada di jalan ke arah Nagung dari utara ini teman-teman. Jadi perempatan Nagung ya, dari utara saya ini teman-teman ya. Jadi tadi dari Kota Wates di perlimaan ya, itu proliman istilahnya kalau orang-orang mengatakan itu teman-teman ya. Nah itu di tengahnya ada patung Nyi Ageng Serang yang naik kuda ya. Dan saya ke selatan nih. Nah ini jalan menuju perempatan Nagung ya. Dari perempatan Nagung saya akan ke timur, nanti akan menelusuri jalan yang kiri kanannya itu banyak ditumbuhi pohon asem Jawa ya. Nah sebenarnya di sini juga sudah mulai ada teman-teman, tapi sudah mulai berkurang ya. Nah ini pohon asem di sini sudah mulai berkurang, tapi pohon asem ini hampir sama ya teman-teman ya umurnya ya. Yang jelas pohon asem yang ada di sini, meskipun di sini sudah berkurang karena di antara pohon asem itu sudah ditanami pohon-pohon yang lain ya teman-teman ya. Ini umurnya sudah ratusan tahun ini. Kita lihat nah di kiri saya ini banyak sekali ini. Nah nanti ada jalan yang ke timur itu nyaris kiri kanannya hanya pohon asem teman-teman. Nah ini bedanya di situ, karena jalan ini sebetulnya adalah saksi ya, saksi bisu dari penjajahan Belanda di Indonesia. Namun karena sudah banyak yang ditebangi ini teman-teman ya, sehingga kalau di daerah sini udah mulai berkurang. Nanti di Nagung ke timur ya, itu banyak sekali yang masih ditumbuhi pohon asem teman-teman. Pohon asem itu nampaknya seperti sudah tidak bisa besar lagi ya, karena sudah saking tuanya ya teman-teman ya. Jadi dari tahun ke tahun ya cuman segitu besarnya. Di sini masih ada beberapa teman-teman ya, namun nampaknya udah banyak yang ditebangi, mungkin itu keperluan kayu bakar atau apa ya. Dan jelas jumlahnya sudah makin sedikit yang di sini.
depan itu perempatan Agung ya teman-teman ya. Kalau ke barat atau ke kanan itu bisa ke Bandara JIA atau arah Purworejo ya. Kalau lurus bisa tembus ke JJLS atau pantai selatan ya, pantai Mugel. Nah kalau ke kiri itu sampai ke Brosot. Kalau ke timur terus Bantul dan Yogyakarta. Nah ini kalau di rambu-rambu ini Bantul atau alternatif Yogyakarta ya. Jelas ya teman-teman, di rambu-rambu juga ada ya. Nah nanti akan kelihatan nih perbedaannya yang ke timur dengan yang jalan yang saya lewati sekarang ini. Nah kanan saya ini ya mungkin tidak terlihat di kamera ya teman-teman ya, karena kamera saya ini lurus, tapi kanan saya ini dulu adalah makam teman-teman. Kita akan ke kiri, oke, ini udah hijau ya teman-teman ya. Kita akan ke kiri, kalau lurus pantai Mugel ya teman-teman ya. Ke kiri kalau lurus jauh itu Bantul. Bisa ke Jogja, dari Bantul ke Jogja ya teman-teman ya. Nah di sini mulai banyak pohon asemnya. Kita saksikan pohon asem itu bukan tanpa sebab mungkin ditanam ya teman-teman ya, karena pohon asem itu umurnya udah ratusan tahun. Cuman sayang nampaknya nggak ada yang peduli apa ya, karena jumlahnya itu terus berkurang. Mestinya bisa dipertahankan ya selama pohon itu masih hidup. Karena untuk bisa dijadikan bukti sejarah ya teman-teman ya, bahwa pohon asem itu nampaknya adanya bersamaan dengan jalan ini dibangun teman-teman ya. Di sini masih langka ya teman-teman ya. Sudah banyak pohon tapi bukan pohon asem. Jalur ini baru aja diperlebar ini teman-teman ya, diperlebar dan diperhalus ini. Kita memasuki Kapanewon Panjatan ini teman-teman ya. Ini Kapanewon Panjatan nih. Nah kiri ini adalah kantor Polsek Panjatan. Nah sekarang pohon-pohon asem itu hampir punah teman-teman ya. Dulu di sini banyak sekali pohon asem. Ini kata simbah-simbah ya dan orang tua ya. Dan masih ada beberapa pohon asem itu teman-teman. Tapi makin lama makin punah. Nah ini sayang sekali ya. Sudah diganti dengan pohon yang lain ya. Jadi mestinya masih dipertahankan ya pohon asem itu, untuk ya istilahnya saksi sejarah. Di depan itu teman-teman banyak pohon asem di kiri kanan. Nah ini usianya ini mungkin ratusan tahun ini teman-teman ya. Ini bisa dilihat di sini. Nah ini ya, kiri kanan masih ada pohon asem ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kiri kanan teman-teman. Nah itu mudah-mudahan masih dipertahankan ya teman-teman ya, karena makin lama itu makin habis. Tidak menutup kemungkinan nanti betul-betul habis teman-teman ya, karena pelebaran jalan atau karena alasan apa ya. Ini pohon asem ini pohon peninggalan kolonial ini teman-teman. Nah di kanan ya, di kanan di depan itu juga masih banyak pohon asem ya. Kita perlambat teman-teman ya. Nah kita arahkan ke kanan ya teman-teman ya. Nah itu
Pohon asam itu banyak sekali ya, ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang dekat ada 4 teman-teman ya. Kemudian di depan sana ada lagi. Nah ini pohon asam ini teman-teman ya, yang usianya udah ratusan tahun ini. Jadi jalan ini kalau kita dari Bandara JIA mau ke Jogja bisa lewat sini. Jadi nanti di pertigaan Toyan itu kalau kiri itu atas, nah kalau lurus sampai sini teman-teman. Kemudian di perempatan Agung tetap kita ke timur lurus ya. Nanti kalau lurus terus tuh sampai Bantul ya teman-teman ya. Nanti menyeberangi jembatan Progo, jembatan Serandaan dulu. Ini jalannya halus ini. Nah ini pohon asam nih teman-teman ya. Ini bagus sekali ini. Oke, nanti kita bantu dengan HP teman-teman biar menghasilkan gambar yang bagus. Nah ini ya, kita akan ke timur dulu. Ini ada pohon asam dari. Nah ini masih utuh ini, mudah-mudahan masih dipertahankan ya teman-teman ya. Karena pohon asam ini adalah pohon saksi sejarah ini. Nampaknya ini bersamaan dengan jalan ini dibangun. Ini diperlebar tapi yang paling kiri tercoran ini teman-teman ya. Nah di sini namanya Bu Begal teman-teman. Ya nggak tahu ini, kalau orang sini mesti kenal dengan Bu Begal ini. Karena dulu konon kabarnya, nah ini ada tulisannya Bu Begal ya teman-teman. Nah itu ada tulisannya Bu Begal. Nah Bu ini namanya memang terkenalnya Bu Begal ya. Begal itu padahal kalau zaman dulu artinya perampok teman-teman. Nah itu pohon asamnya udah tua sekali. Ini juga sudah tua sekali ini teman-teman. Ada tulisannya Bu Begal ya. Nah. Tadi yang namanya Bu Begal itu yang ini teman-teman, Bu ini. Jembatan kecil itu namanya Bu Begal ya teman-teman ya. Kemudian di depan sana pohon asamnya banyak sekali. Ini. Jadi Bu Begal ini memang sudah lama terkenal, tapi kenapa dinamakan Bu Begal ya? Ini kan nampaknya karena ini di tengah bulak ya istilahnya. Kiri kanan itu jauh dari rumah penduduk, sehingga kemungkinan nih ya teman-teman ya, dulu banyak perampok di sini. Karena di tengah-tengah bulak ya, bulak itu ya mirip dengan padang teman-teman ya. Padang rumput, padang pasir dan sebagainya. Nah di depan sana banyak sekali pohon-pohon asam ya. Nah pohon asam ini ya, mudah-mudahan ada yang memperhatikan untuk tidak ditebang ya teman-teman ya. Mari kita ke timur lagi teman-teman.
Tadi masih Kapanewon Panjatan yang sebelah sungai itu nampaknya ya teman-teman ya. Kemudian yang sebelah sungai ini sudah Kapanewon Galur ya. Oke, yang memang batasnya agak jelas ya teman-teman, karena di sana nanti ada sungai lagi. Kita lihat batasnya yang sebelah mana coba kita. Tapi kalau yang kiri, jadi kiri jalan ini yang arah Kubikal tadi masih Kapanewon Panjatan teman-teman, karena nanti masuk desa Krembangan ya. Nah kalau yang sini ada sungai ya, yang kiri jalan itu masuk Kapanewon Lendah, yang kanan jalan itu masuk Kapanewon Galur. Nah nanti bisa kita lihat ya. Jadi batas itu tidak mesti simetris ya teman-teman ya. Kadang-kadang belok-belok, nah itu. Nah tadi juga kita lihat ya di pinggir kanan itu ada pohon-pohon ya, pohon-pohon asem ya teman-teman ya. Nah ini nampaknya ini jembatan ini sebagai batas juga ini ya teman-teman ya. Di sini dulu banyak pohon asem teman-teman, tapi udah berkurang. Nah ini diantaranya ini yang miring ini teman-teman ya. Ditebang satu persatu, tidak diganti, lama-lama habis. Nah ini penggantinya pohon asem seperti ini nanti sudah beda ya teman-teman ya, karena istilahnya nilai historisnya sudah beda. Kalau yang ini baru ini teman-teman ya, yang kiri saya ini, yang kecil-kecil ini baru. Ya karena udah ditebangi ya. Dulu sini juga banyak pohon asem kiri jalan ini teman-teman. Nah, mungkin nggak ada yang peduli atau nggak ada solusi lain ya ketika diperlebar jalannya. Terpaksa harus dipotong. Nah nanti kalau jalan ini diperlebar lagi, kalau pohon asem itu dipotong ya udah habis. Tidak ada lagi bukti-bukti peninggalan kolonial ya. Tinggal jalannya, kalau jalannya jelas ya, karena jalan kita itu masih lebih banyak jalan peninggalan Belanda ya teman-teman ya, kecuali jalan tol ya. Kalau jalan tol kan dulu belum ada jalan tol. Tapi jalan-jalan nasional itu kebanyakan memang dari dulu sudah ada. Di sini dulu banyak pohon asem teman-teman, tapi sudah juga hilang karena mungkin pelebaran jalan ini ya. Lama-lama habis ini, sudah habis ini. Sini juga kanan jalan ini dulu juga banyak di sini. Karena dulu saya sering lewat sini. Nah di tikungan ini juga ada dulu. Sekarang habis. Apakah pohon-pohon asem ini tidak dianggap penting ya teman-teman ya? Sekedar dinilai dari sisi pohonnya saja ya. Nah di semakin ke timur semakin banyak yang ditebang, tapi ada nanti juga pohon-pohon asem yang masih ada. Semakin lama semakin habis pohon asemnya teman-teman. Ini di daerah yang kanan jalan ini Kapanewon Galur, yang kiri jalan Kapanewon Lendah teman-teman. Nah di depan itu masih ada pohon asem ya, kiri jalan ya teman-teman ya. Nah itu juga
umurnya udah lama ini teman-teman, udah ratusan tahun ini. Ini apakah nanti juga akan ditebang apa tidak ya? Nah ini kita perlambat ya. Ini umurnya ratusan tahun. Ya. Lama-lama semuanya habis ya teman-teman ya. Kemudian di depan itu teman-teman ya, itu ada SD ya, namanya SD Sungapan. Dulu di situ ada pohon asamnya 2 besar-besar, tapi sudah ditebang ya teman-teman ya. Ini kiri saya ini pasar ya, pasar Potrogaten teman-teman. Nah, kita akan terus ke timur ya. Di sekitar sini ada 2 rumah sakit teman-teman yang berdekatan ya. Tadi cukup ramai. Di depan saya ini juga rumah sakit ini. Nah, pertigaan depan ini namanya Palwolulas. Kalau ke selatan terus tembusnya JJLS teman-teman ya, atau Jalan Dandeles. Ya, tapi yang kalau ke selatan itu tembusnya Jalan Dandeles yang bukan JJLS. Nah, kita lihat kiri kanan ya teman-teman ya. Kiri kanan ini dulu banyak pohon asamnya, sekarang tinggal beberapa biji ya. Ini 1 ya teman-teman ya. Nah, kenapa pohon asam ini? Karena pohon asam itu termasuk pohon yang usianya panjang teman-teman. Itu mungkin hampir ratusan tahun ya, hampir 100 tahun mungkin lebih, atau lebihnya sedikit ya, atau kurangnya sedikit teman-teman ya. Pastinya nggak tahu, tapi kalau simbah-simbah di daerah sini ditanya pasti ingat itu. Dari dulu ya sudah ada pohon asam. Ini kita mengarah ke Brosot ya teman-teman ya, atau ke Jembatan Serandaan. Nah, kita akan melewati Jembatan Serandaan 2. Kita akan melewati Jembatan Serandaan 2. Nah, di selatannya jauh ya, pinggir pantai itu sedang dibangun Jembatan Pandan Simo teman-teman. Nah, ini juga ya. Jadi yang dari JIA bisa lewat sini kalau mau ke Jogja. Jalannya cukup luas, bis besar pun bisa. Jadi dari JIA lurus ke timur ya, tidak belok kiri di perempatan di pertigaan Toyan itu tidak kiri, tapi tetap lurus timur. Kemudian di perempatan Agung itu lurus ke timur ya. Nah, menuju arah Brosot, kemudian Brosot menuju arah Bantul teman-teman. Jadi kalau sudah menyeberangi Sungai Progo ya, itu sudah masuk wilayah Kabupaten Bantul. Kita akan belok-belok di sini teman-teman ya. Ini daerah ini namanya Ngrowo atau Bantengan ya, yang kanan jalan itu ya teman-teman ya. Kapanewonnya
Galur, yang kiri jalan Kapanewonnya Lendah. Bandengan kalau di tulisan di Gapura itu ya teman-teman ya, Bandengan. Jadi memang nama-nama di desa itu tidak batasnya tidak berupa garis yang lurus ya, kadang-kadang belok-belok ya teman-teman ya. Yang tahu ya warga setempat yang tahu persis. Kita akan sampai di Brosot ya teman-teman ya, sebentar lagi ya. Brosot itu kalurahan ya teman-teman. Memang juga tempatnya ibu kota Kapanewon Galur. Nah, ini mumpung hijau itu. Bangjo itu mumpung hijau ya teman-teman ya. Ini sepi sekali ya, tidak ada. Nah ini pas kuning, kita lanjut. Nah ini tuku botol Brosot teman-teman, depan itu. Saya di depan SD Brosot Kapanewon Galur. Nah ini sini yang sering rame ya kalau hari raya. Nah kiri jalan ini adalah pasar Brosot teman-teman. Kita sebentar lagi akan lewat jembatan Brosot, jembatan Serandaan. Nah ini kalau ke kiri bisa sampai ke Jalan Wates teman-teman, tapi jalannya memang agak nanjak dan belok-belok. Nah ini jembatan Serandaan ya, jembatan Serandaan 2 ya teman-teman. Ini saya mengarah ke timur dari barat teman-teman ya. Jembatan ini dibangun tahun 2000-an setelah jembatan Serandaan 1 yang sebelah kiri itu ambles. Nah itu teman-teman ya, amblesnya, tapi masih tetap digunakan untuk lewat motor teman-teman. Nggak kelihatan karena ketutup pagar jembatan ya. Ini air Progonya agak surut. Nah ini bundaran Serandaan ya teman-teman ya. Kalau ke kanan bisa sampai ke proyek jembatan Pandan Simo teman-teman. Ya kalau lurus Bantul ya, Bantul dan Jogja ya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang lengkap bisa ditambah di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya.